Halo adik-adik, wah senang sekali Loso Valen bisa berjumpa dengan adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu GKT Trinity. Nah sebelumnya Loso mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kali ini. Kami mau memuji dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap menggunakan mulut kami, tangan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik langsung mau mengawali ujian kita dengan ujian KASIH. Langsung kasih gerakan dan adik-adik bisa menirukannya ya. KASIH. Diajarkan bahwa kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik juga harus melakukan kasih itu. Kepada siapa Lose? Kepada papa, kepada mama, kepada kakak, dan juga kepada adik. Nah, kita sambung ya ujian kita. Kita pujikan Yesus sayang semua. Sayang semua. Kita pujikan sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang semua. Ya, langsung percaya adik-adik juga mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi adik-adik semua. Yuk, langsung mau ajak kita sebelum kita bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan kali ini, kita pujikan pujian Aku Diberkati. Sekali lagi, aku
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Hari ini Losa akan menyampaikan cerita Alkitab kepada kalian, kelanjutan dari kisah tentang Yusuf. Tapi sebelum itu, Losa akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu untuk kesempatan bagi kami akan lagi mendengarkan cerita Alkitab di saat ini. Padamu ya Bapa, kami memohon Engkau menolong kami anak-anakmu untuk dapat belajar cerita Alkitab ini dengan baik, bagaimana kami boleh melihat Engkau Allah yang hidup, yang berkarya dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kosong mau tampilkan gambarnya dahulu. Ya, adik-adik, hari ini Los akan bercerita tentang Firaun, Raja Mesir. Jadi, Raja Mesir itu namanya Firaun, dan satu kali dia bermimpi. Apa mimpinya? Nah, nanti kita lihat. Cuma ya itu, tadi seperti tadi saya sampaikan di awal adik-adik. Jadi cerita hari ini juga adalah kelanjutan dari cerita tentang Yusuf. Dan kita tahu Yusuf itu sedang di dalam penjara setelah dia sebelumnya difitnah oleh istri dari Bapak Potifar, lalu kemudian dimasukkanlah ke dalam penjara. Lalu di dalam penjara dia bertemu dengan dua orang adik-adik, kalian masih ingat ceritanya? Dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti yang juga di penjara pada saat itu karena Firaun marah besar. Dan juru minuman beserta juru roti di dalam penjara bermimpi dan Yusuf pun mengartikan mimpi mereka. Yusuf memang akhirnya kemudian berkata kepada juru minuman, nanti kalau kau sudah bebas, tolong ceritakan juga tentang diriku kepada Firaun, karena aku tidak berbuat salah di sini. Tapi ternyata adik-adik, juru minuman setelah bebas dari penjara, dia lupa dengan Yusuf. Dan itu berlangsung selama 2 tahun lamanya. Jadi 2 tahun lamanya, kurang lebih, Yusuf berada di dalam penjara dan tetap menaruh harap pada Tuhan. Sekalipun dia di dalam kondisi yang tidak enak dan menyenangkan, karena namanya di dalam penjara. Lalu, orang yang sudah dia tolong pun melupakan dia. Tapi kita ingat, Allah kita adalah Allah yang baik, yang berkarya bagi anak-anak. Dan satu kali, setelah kurang lebih 2 tahun lamanya, maka Firaun, sang raja Mesir, itu bermimpi. Apa mimpinya? Kita lihat adik-adik. Jadi satu malam adik-adik Firaun tidur di istananya, tentu namanya raja, tempat tidurnya pasti bagus sekali dengan hiasan yang sangat indah. Tidur di tempat tidur yang baik, yang enak, yang empuk gitu ya. Wah, tapi akhirnya satu malam Firaun itu terbangun. Ketika semua yang lain berusaha supaya tidak ribut, supaya Firaun bisa istirahat dengan tenang, supaya mereka tidak ganggu raja mereka. Istana begitu tenang, tapi Firaun terbangun di tengah malam. Dia terbangun karena kenapa adik-adik? Dia bermimpi 2 kali. Dan mimpinya 2 kali itu adalah mimpi yang isinya berbeda. Dan dia bingung, apa arti mimpiku ini? Sampai gelisah dia tidur adik-adik. Maka adik-adik apa yang dilakukan Firaun? Besok paginya, kemudian dia segera duduk di atas tahtanya, lalu memanggil semua orang-orang yang pandai di istananya. Wah, namanya Firaun, Raja Mesir. Pasti banyaklah orang-orang pandai yang kerja kepada dia di istana. Dia tinggal perintahkan saja kan, pengawal untuk memanggil semua orang-orang pandai yang ada di istananya. Bahkan kalau perlu di seluruh Mesir, untuk datang ke istana hari itu dan memberitahu apa arti mimpi Firaun. Tapi adik-adik apa yang terjadi? Firaun menceritakan mimpinya, 2 mimpi itu, namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun.
Jadi orang-orang pandai itu yang semua dikumpulkan di istana untuk bertemu Firaun, mengartikan mimpi Firaun, tidak ada yang sanggup mengartikan mimpinya. Sekalipun sudah diceritakan mimpinya, tapi tidak tahu artinya apa. Maka Firaun menjadi sangat susah. Raja Mesir itu menjadi sangat sedih. Tidak adakah yang bisa memberitahukan kepada dia apa arti mimpinya? Ya, kesedihan, kesusahan sangat ditunjukkan oleh Raja Mesir itu, si Firaun. Dan ternyata adik-adik, di istana, ketika melihat ada banyak orang pandai datang, juru minuman pun juga pasti terkejut kan. Kenapa hari ini ada begitu banyak orang pandai datang ke istana? Dan dia pun jadi akhirnya tahu bahwa mereka datang untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Tapi ternyata tidak ada yang bisa. Maka juru minuman pun tentu juga jadi merasa sedih. Aduh, kasihan juga rajaku ini. Tidak ada yang bisa artikan mimpinya. Namun tiba-tiba juru minuman teringat akan seseorang. Dia teringat akan seseorang yang juga pernah menolong dia kurang lebih 2 tahun yang lalu untuk mengartikan mimpinya. Kalian tahu siapa? Ya, juru minuman teringat akan Yusuf yang ada di penjara. Dan dia tahu kalau Yusuf dulu bisa artikan mimpinya, maka sekarang dia pasti bisa artikan mimpi Raja Mesir itu, si Firaun. Maka pergilah juru minuman menghadap rajanya, yaitu Firaun. Tuan Raja, saya lihat engkau susah. Saya mau beritahu, dulu waktu kami di penjara, saya dan juru roti di penjara, ada satu orang pemuda Ibrani yang bisa menolong kami. Ada satu orang pemuda yang bisa menolong kami. Dia artikan mimpi kami, dan artinya tepat sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Saya selamat keluar dari penjara. Cuma saya sempat melupakan dia, padahal saya sudah janji mau tolong dia. Raja Firaun pun mendengar, ya baik-baik. Siapa orang itu, juru minuman? Namanya Yusuf, tuanku raja. Dia sedang ada di penjara. Oke, maka kemudian adik-adik, apa yang dilakukan? Raja Firaun pun kemudian mengeluarkan perintah untuk pengawal membawa Yusuf keluar dari penjara, bawa dia ke istana. Pergi ke penjara, keluarkan Yusuf, lalu bawa dia ke istana untuk menghadap denganku. Maka apa yang dilakukan adik-adik? Pengawal datang, rombongan pengawal itu datang ke penjara. Yusuf pun juga nggak menyangka tiba-tiba ada pengawal yang datang hari itu untuk mengeluarkan dia. Lalu setelah itu dia kemudian dipersiapkanlah untuk kemudian boleh bertemu dengan Firaun di istana. Maka diantarlah, dikawal Yusuf oleh para pengawal masuk ke istana untuk berjumpa dengan Firaun yang sedang duduk di atas tahtanya atau kursi raja. Apa yang dilakukan adik-adik? Firaun kemudian berjumpa dengan Yusuf, lalu bertanya, engkaukah Yusuf yang mengartikan mimpi juru minuman itu? Yusuf pun berkata, ya, saya yang mengartikan mimpi mereka. Tetapi tuanku raja, itu bukan karena saya, tapi karena Allah yang menolong saya, sehingga saya dapat mengartikan mimpi mereka. Maka saya mau minta tolong padamu Yusuf, kata si Firaun. Tolong artikan mimpiku. Maka Yusuf pun bertanya apa artinya, dan Yusuf kembali menegaskan, hanya Allah yang sanggup menolong dia untuk mengartikan mimpi Firaun. Lalu kemudian Raja Firaun bercerita, malam itu Yusuf, saya bermimpi. Mimpi saya yang pertama adalah saya melihat 7 ekor lembu yang gemuk dan sehat. Wah, saya senang sekali melihat 7 ekor lembu gemuk itu. Belum pernah ada seperti itu di Mesir. Mereka sangat gemuk dan sangat sehat. Tapi tidak lama ternyata Yusuf, keluarlah 7 ekor lembu yang sangat kurus dan sangat buruk. Di Mesir tidak pernah saya lihat lembu yang kurus dan buruk seperti itu. Lalu apa yang terjadi Yusuf?
7 ekor lembu yang kurus itu memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Ditelannya, lalu apa yang terjadi? Seakan tidak terjadi apa-apa. Mereka tetap kurus. Saya terbangun dan saya bingung. Apa arti mimpi ini? Lalu saya tidur lagi, Yusuf. Nah, tidur lagi. Saya bermimpi lagi, Yusuf. Dan ini mimpi yang kedua. Dalam mimpi yang kedua, saya melihat ada 7 bulir gandum yang sangat bagus. Wah, gandumnya itu sangat baik dan sangat bagus. Itu kualitasnya sangat baik. Tapi tidak lama kemudian, Yusuf, setelah itu keluarlah 7 bulir gandum yang buruk. Lalu apa yang terjadi? 7 bulir gandum yang buruk itu menelan 7 bulir gandum yang bagus. Dan apakah ada perubahan? Tidak. Setelah itu mereka tetap nampak menjadi 7 bulir gandum yang buruk. Padahal baru saja menelan 7 bulir gandum yang bagus. Nah, Yusuf, itu dua mimpiku. Tolong beritahu artinya kepadaku. Maka adik-adik, Yusuf pun di dalam pertolongan Tuhan menyampaikan arti mimpi Raja Firaun itu. Begini Raja Firaun, dua mimpi raja itu sekalipun berbeda, tapi artinya sama. Bahwa nanti di Mesir, Raja Firaun, akan ada masa 7 tahun di mana hasil panen bumi akan sangat berlimpah. Jadi selama 7 tahun itu Raja Firaun, Mesir akan memiliki panen yang sangat berlimpah hasilnya. Panen raya yang sangat banyak dengan hasil yang berlimpah-limpah. Sangat banyak. Dan itu berlangsung selama 7 tahun. Lalu, Tuanku Raja, setelah 7 tahun kelimpahan, maka disusullah dengan 7 tahun kelaparan. Jadi, habis 7 tahun kelimpahan, panen berlimpah, setelah itu 7 tahun kelaparan, di mana panen semua akan gagal, dan banyak orang akan menderita kelaparan. Dan itu juga Tuanku Raja berlangsung 7 tahun lamanya. Nah, mengapa Tuanku Raja bermimpi sampai 2 kali, meskipun artinya sama? Karena Tuhan Allah akan segera dan sungguh melakukan itu, Tuanku Raja. Jadi akan segera terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Wah, adik-adik, mendengar arti mimpi itu tentu sangat mengejutkan bagi Raja Firaun. Dan kita tahu, yang namanya kelaparan sangatlah tidak menyenangkan. Dan itu nanti akan berlangsung selama 7 tahun. Tanah menjadi tandus, binatang-binatang bisa menjadi sangat kurus. Banyak orang yang akan menderita dan kesakitan, dan sangat kelaparan. Ya, jadi tadinya nanti akan ada 7 tahun kelimpahan, setelah itu disusul dengan 7 tahun kelaparan. Di mana banyak orang, termasuk anak-anak juga, akan merasa sangat menderita karena lapar. Wah, adik-adik, mendengar arti dari mimpinya itu, Raja Firaun satu sisi merasa senang karena dia bingung apa arti mimpinya, tapi sekarang sudah tahu artinya karena diberitahu oleh Yusuf. Satu sisi dia merasa senang, tapi satu sisi sekarang dia bingung. Apa yang harus saya lakukan sekarang kalau begitu? Karena ini pasti terjadi. Maka dia tanya sama Yusuf, kalau begitu Yusuf, apa yang harus saya lakukan? Maka Yusuf, adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, memberikan nasihat kepada Firaun. Begini Raja, sebaiknya Raja mengangkat seseorang yang begitu bijaksana supaya dia bisa bertanggung jawab pada waktu 7 tahun kelimpahan. Supaya di masa 7 tahun kelimpahan itu, dia dapat mengatur segala sesuatu untuk mempersiapkan pada 7 tahun kelaparan. Sehingga waktu 7 tahun kelaparan nanti
tetap ada persediaan makanan yang banyak. Ya, Raja Firaun pun setuju dengan nasihat Yusuf ini. Betul, itu Yusuf. Betul sekali. Saya harus memilih seseorang untuk mengatur dan mempersiapkan semuanya. Ketika 7 tahun kelimpahan supaya dapat diatur itu, dan 7 tahun kelaparan tetap ada makanan yang disimpan dari 7 tahun kelimpahan. Kalau begitu Yusuf, maka Raja Firaun langsung menyatakan, engkaulah orang yang kupilih itu. Wah, adik-adik, Firaun langsung berkata, bertitah sebagai raja di hadapan seluruh orang di istana. Bahwa kalian tahu kan arti mimpiku? Pemuda ini sudah memberitahukan artinya kepadaku. Dan dia juga memberitahu apa yang perlu kita lakukan. Maka siapa lagi di istana kita yang bijaksana seperti pemuda ini? Maka saya akan angkat Yusuf menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia akan menjadi wakilku, kata Raja Firaun. Dia akan menjadi wakilku di Mesir untuk mengatur persediaan makanan pada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan orang-orang di istana, ya, menyetujui. Karena mereka melihat Yusuf adalah seorang pemuda yang begitu bijaksana. Maka apa yang dilakukan adik-adik? Firaun kemudian melakukan sebuah tindakan yang sangat penting. Apa itu? Dia memberikan sebuah kalung emas kepada Yusuf. Lalu Firaun mencabut cincin di jarinya dan lalu dia berikan kepada Yusuf. Wah, itu penting adik-adik. Kenapa? Karena dengan cincin itu, maka seluruh orang Mesir akan tahu bahwa orang ini adalah wakilnya Raja Mesir. Bahwa orang yang pakai cincin ini adalah orang kepercayaannya Firaun yang diangkat menjadi wakil untuk mengatur segala sesuatu di Mesir, termasuk untuk mengatur persediaan makanan pada waktu 7 tahun kelimpahan nanti dan 7 tahun kelaparan nanti. Wah, adik-adik, kita lihat ya, Yusuf yang tadinya seorang pemuda yang dibuang dan dijual oleh saudaranya, lalu kemudian sampai di Mesir dia bekerja dengan baik, dia malah difitnah, lalu masuk ke dalam penjara. Yusuf mengalami masa-masa yang sulit di hidupnya. Sampai di penjara, dia tolong orang, tapi orang yang dia tolong sempat melupakan dia untuk waktu yang lama. Jadi betul-betul di dalam keadaan yang terpuruk. Tapi Tuhan Allah tidak melupakan Yusuf. Dia tetap mengatur jalan yang baik buat anak-anaknya, termasuk Yusuf. Maka lihatlah sekarang, Yusuf sekarang diangkat menjadi wakil Raja Mesir yang akan mengatur, turut memerintah bersama Firaun atas bangsa Mesir. Wah, hebat ya. Begitu indah cara Tuhan mengatur jalan hidup anak-anaknya adik-adik. Maka apa yang dilakukan kemudian? Yusuf lalu dibawa dengan kereta kerajaan untuk mengelilingi seluruh negeri Mesir. Dan di mana Yusuf lewat di jalan itu, semua orang yang ada di situ akan tunduk memberi hormat kepada Yusuf sebagai wakil Firaun. Dan mereka tahu, pemuda inilah yang akan menolong bangsa mereka. Wah, adik-adik, itu pasti pemandangan yang sangat mengagumkan, kan? Jadi, seorang pemuda yang hidupnya mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, tapi tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan setia menolong dia. Dia yang dipenjara sekarang menjadi penguasa. Dia yang tadinya dilupakan sekarang menjadi orang yang diangkat untuk membantu orang lain. Siapa yang berkarya di balik semua itu? Tuhan Allah yang mengatur kehidupan Yusuf. Maka adik-adik, saya ingin ngajak kita belajar apa? Bahwa kita punya Allah yang baik. Kita punya Allah yang hidup, yang berkuasa mengatur segala sesuatu, termasuk kehidupan masing-masing kita. Meskipun kadang engkau bisa merasa susah, engkau bisa merasa sedih, engkau bisa merasa dilupakan,
tetaplah percaya kepada Allah. Tetaplah berharap kepada Allah. Tetaplah berdoa setia kepada Dia. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang baik, yang sanggup mengatur segala sesuatu, termasuk untuk kebaikan anak-anaknya. Dan lihatlah, itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Nah, lo mau bagikan ayat hafalan bagi kita. Ayat hafalannya apa? Dari Roma 8 ayat 28. Bunyinya demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Ya, lo harap kalian boleh menghafalkan ayat ini dan boleh tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia bekerja dalam segala sesuatu di dunia ini untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti-Mu, yang berkarya, mengatur segala sesuatu di dunia ini, termasuk untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami mohon ampun kalau selama ini kami begitu menyakiti hati-Mu, kami juga bisa menjadi orang yang begitu kecewa padamu. Kami mohon ampun ya Allah, dan tolong kami untuk kuat, selalu bersandar dan berharap padamu. Tolong kami untuk menaruh kepercayaan padamu di dalam situasi yang sulit sekalipun, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang berdaulat dan mengatur segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi.